Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengikuti Sapa Sabda Kamis 30 Juli 2020 yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Hidup Kudus dalam Perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pimpinlah kami dalam kami mempelajari setiap firman-Mu khususnya pada hari ini, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Imamat pasal 19 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 15-18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Ayat 15, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Kata kudus sering dikaitkan dengan suci, bersih, tidak terjamah, bahkan tidak tersentuh. Kata kudus sering disejajarkan dengan peristiwa-peristiwa ilahi yang sakral, suci dan harus serius, tidak dapat ditawar dan harus serius menjalankannya. Kisah pemberian perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel menuntun kita untuk memandang dengan cara yang baru untuk melihat kekudusan. Dalam perintah Tuhan, kekudusan adalah tentang ketegasan dalam melakukan kebenaran hidup sehari-hari yang didasari oleh kasih dan dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Imamat mengisahkan perjalanan orang-orang Israel yang disertai oleh Tuhan melalui berbagai peraturan kehidupan. Peraturan-peraturan itu membawa bangsa Israel untuk selalu ada dalam pantauan Tuhan, sekaligus mereka juga mengetahui dan menentukan batas-batas perbuatan mereka agar tidak melanggar apa yang sudah Tuhan berikan. Musa menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya untuk menjalin komunikasi, sehingga bangsa Israel mendapatkan arahan langsung mengenai kehidupan mereka. Proses bimbingan Tuhan kepada bangsa Israel merupakan bentuk nyata dari kasih Allah kepada umatnya. Proses ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu setia sekalipun banyak manusia tidak selalu menuruti apa yang dikatakannya. Untuk itulah, Ia menghadirkan peraturan-peraturan kehidupan agar setiap manusia mampu mengarahkan perhatian kepadanya dan bukan kepada dirinya sendiri. Perintah Tuhan diawali dengan menyebutkan tujuan pendengar dari perintah tersebut, yaitu segenap bangsa Israel. Ini berarti pesan itu berlaku untuk siapa saja dan bukan golongan-golongan tertentu, karena orang Israel sering membedakan status kehidupan sesamanya. Pesan ini disampaikan untuk memberi pengajaran bahwa bangsa Israel harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu sendiri memiliki dua pandangan, yaitu bangsa Israel menjadi kudus karena memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Kedua, kekudusan itu membuat bangsa Israel harus mengusahakan segala sesuatu dalam kehidupannya supaya dapat terus memelihara relasinya dengan Tuhan. Perintah dari Tuhan kali ini disampaikan sangat aplikatif bagi kehidupan bangsa Israel. Perintah ini bukan sekadar tentang konsep kekudusan, tetapi mencakup hal-hal yang dapat dilakukan oleh bangsa Israel sebagai petunjuk untuk mereka menjalani hidup yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Ayat ke-15 menekankan tentang pentingnya keadilan yang tidak dibalut dengan kecurangan, sebab dalam konteks kehidupan bangsa Israel, orang-orang kecil sering menjadi korban dari peradilan tersebut. Selanjutnya, perintah Tuhan menekankan tentang pemberi perkataan yang benar, bukan fitnah atau ancaman.
Bangsa Israel juga tidak diperbolehkan untuk membenci, tetapi harus bisa memberi teguran dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian yang harus dibangun di antara orang-orang Israel. Semua hal ini sangat berkaitan erat dengan cara bangsa Israel untuk menjalin relasi mereka dengan sesamanya. Mereka sering membenci dan memusuhi sesamanya, sehingga kasih Tuhan tidak dapat dirasakan. Puncak dari perintah pada bagian ini adalah tentang mengasihi sesama. Tuhan menginginkan bangsa pilihannya untuk hidup dalam kekudusan yang berarti hidup dalam kebenaran, tanpa kebencian, tanpa keegoisan, saling memedulikan sesama, serta saling mengasihi. Bangsa Israel diajak untuk mampu hidup dalam kekudusan lewat relasi mereka sehari-hari dengan sesama. Mari kita merenungkannya. Atas dasar kasih, Tuhan menyertai kehidupan kita dan membuat hidup kita selalu berjalan pada kebenarannya. Namun sebagai manusia, kita mudah menjadi orang yang egois, tidak peduli, bahkan bisa membenci sesama kita tanpa menginginkan orang tersebut mengalami perubahan. Kita terlalu memfokuskan hidup pada diri kita sendiri dan melupakan bahwa dalam hidup berelasi setiap hari harus ada kasih yang nyata di tengah kita. Cara mengasihi bukan hanya sekadar melalui senyuman atau perhatian, tetapi juga membangun kebiasaan yang baik untuk menuruti setiap perintahnya. Mari kita berkomitmen. Saya ingin meningkatkan waktu merenungkan firman Tuhan agar semakin mengerti dan memahami kasih-Nya yang nyata di dalam kehidupan saya setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menuruti setiap perintah-Mu, karena itu adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Dan biarlah kami semakin dibentuk di dalam kekudusan Engkau di hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.